Sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Demikian pembimbing 1 Petrus pasal 1 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami.
Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah Tuhan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Karena itu Tuhan, kami memohon. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang akan diberitakan. Kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa dalam Kristus Yesus. Tolonglah kami agar kami beroleh hikmat dan pengetahuan untuk mengerti memahami firman Tuhan ini. Lalu biarlah Roh Kudus menolong dan mendorong kami untuk mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dibacakan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya.
kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat mana yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikatnya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Saudara yang di rumah silakan seperti biasa jabat tangan kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, saya yakin saudara pernah mengetahui tentang Petrus, paling tidak mengenalnya melalui pemilihan 12 orang murid Yesus paling perdana. Saya ingin berbagi dengan saudara, sebenarnya nama aslinya bukan Petrus. Dia sebenarnya diberi nama Simon. Simon itu bahasa Yunaninya, tapi kalau bahasa asli Ibrani perjanjian lamanya itu dia asli orang Yahudi, Simeon, yang berarti mendengar. Tetapi kemudian kalau saudara merujuk Markus pasal 3 ayat 16, ketika pemilihan para murid, si Simon atau si Simeon ini enggak dipanggil lagi itu. Tiba-tiba Yesus memanggilnya dengan nama yang baru, yaitu Petros, dalam bahasa Yunani atau Indonesia Petrus, yang berarti batu karang. Tapi Yesus enggak bilang Petros, yang dia bilang Kefah. Kefah itu dalam bahasa Aram artinya juga batu karang. Aram ya, bukan Arab, Aram, Kefah. Jadi kita menemukan paling tidak nama Simon itu ada 3. Si Simon atau Simeon, si Kefas atau Petrus. Yang paling top yang saya sebutkan ini yaitu Petrus. Petruslah atau nama pengganti yang sering kali dipakai hingga saat ini, bahkan juga sering disapa. Termasuk ketika dia menyapa jemaat, ada 6 jemaat di sini yang disebutkan: Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitania. 5 menyebut dirinya tentang Petrus. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu teks kita. Ya, ada bunyi motor Bapak Ibu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu baca surat ini terkesan biasa, saya berharap ketika saya menguraikan, Bapak Ibu akan takjub dan merasa ini luar biasa. Mengapa? Karena surat ini ditulis oleh Petrus ketika dia berada di Roma. Walaupun pasal 5 disebut Babilonia, itu sebenarnya Roma yang dia maksud. Ketika dia sedang tulis itu di sekitar tahun 60-an, tepatnya tahun 62 sampai 64 Masehi ketika surat ini ditulis. Dan kalau saudara googling dan baca, saudara akan menemukan di tahun itu adalah tahun-tahun masa jaya pemerintahan Kaisar Nero.
Dan kalau saya sebut Kaisar Nero, seharusnya saudara langsung link untuk tahu bahwa dialah seorang tokoh kejam, kaisar yang luar biasa membantai orang Kristen di Roma secara khusus. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa selamat dari Kaisar Nero ketika dia cari mana yang Kristen. Bahkan sempat terkenal di Roma ketika terjadi pembakaran Yerusalem itu disebut sebagai obor berjalan. Itu dia bakar orang Kristen itu di kepalanya Bapak Ibu, diminyaki dan dibakar, dan mereka lari tunggang langgang, kelihatan dari jauh seperti obor jalan, otomatis terbakar kotanya. Itu saking kejamnya. Bahkan pertarungan dengan binatang, orang Kristen ditaruh itu biasa. Jadi saudara bisa bayangkan situasi Kristen perdana di zaman 1 Petrus ini tuh ditulis. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Pertumpahan darah demi pertumpahan darah dialami oleh orang Kristen. Jadi ketika mereka ditangkap dan ditaruh di apa sih namanya itu, tempat orang sering bertarung itu, jadi olahraga itu, baru dibuka itu singa, oh itu luar biasa. Dan yang paling mengerikan, saya membaca beberapa kisah tentang penganiayaan orang Kristen di masa perdana Bapak Ibu. Ketika mulai diserang, banyak orang justru kemudian jadi Kristen. Mengapa? Karena mereka terkejut ketika melihat sedang diikat dan siap bertarung dengan singa dan semacam binatang buas itu. Orang-orang Kristen itu bukannya ketakutan, tapi mereka memuji dan mengagungkan Tuhan dalam pujian di arena itu katanya. Dan diterkam dan mati. Justru ketika lihat itu, banyak petobat baru yang percaya. Saudara lihat, makanya darah martir menyuburkan bertumbuhnya gereja. Itu ada di zaman Kaisar Nero. Jadi silakan saudara bayangkan surat itu ditulis di situ di masa penganiayaan dengan tujuan menopang, menguatkan, memberikan pengharapan iman biar orang Kristen pada waktu itu tidak mengalami kejatuhan, walaupun kenyataan kengerian sedang mereka alami. Nah, mari kita bahas 12 ayat ini. Saya mau berbagi dengan saudara. Petrus mengatakan hal yang sangat penting kepada jemaat, disebut 5 jemaat ini di ayat 2 yang mengalami percikan darah. Ya kan, di ayat 2 kan menyebut itu, ada dikuduskan untuk menerima percikan darah. Saya penasaran, istilah itu ternyata dari istilah rantimos haima. Rantimos haima ini setara istilah yang dipakai di perjanjian lama, itu perjanjian baru punya, memercikan darah di pintu. Ini bicara soal apa? Penebusan. Bahwa orang Kristen penerima surat 1 Petrus adalah mereka yang dipilih, dikhususkan untuk ditebus, menjadi pribadi yang diselamatkan oleh Allah. Dia buka dengan itu, kalian ini spesial di mata Tuhan, kalian khusus karena darah itu terpercik untuk kalian. Tuhan sengaja pilih kalian untuk ditebuskan. Jadi dia mulai dengan pembukaan yang sangat menarik di tengah derita yang dialami. Oke, ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tolong lihat ayat 3 dan 4. Di tengah penderitaan itu Petrus menopang iman jemaat dengan memberikan pengharapan. Apa bunyi pengharapan itu? Di ayat 3 dan 4 kita menemukan bahwa melalui percikan darah itu, ayat 3 bilang engkau mengalami kelahiran kembali, artinya dibaharui, untuk beroleh pengharapan. Apa pengharapan itu? Keselamatan. Bapak Ibu tolong lihat ya, mereka lagi diterkam singa, mereka lagi dianiaya, lalu mereka mengingat surat itu, engkau diselamatkan. Jangan berpikir diselamatkan dari singa, enggak, nyata-nyatanya singa ada di depan mata kok, nyata-nyata Nero masih ada. Tetapi ini bicara hal yang eskatologis, sesuatu yang akan datang, yaitu mereka menerima mahkota keselamatan itu, janji kehidupan kekal yang diberitakan oleh Petrus. Jadi Petrus mau mengimbangi derita dunia ini dengan janji masa depan yang nantinya akan mereka dapat. Ini catatan yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu lihat ayat yang kelima. Tetapi ini tetap mesti direspon dengan sungguh-sungguh melalui iman. Lihat ayat yang kelima, bahwa semua yang dialami di tengah pergumulan yang tidak mudah
Umat Tuhan itu harus meresponnya dengan iman. Tanpa iman, sekali lagi saya bilang, iman bukan percaya, tapi iman adalah kemampuan mempercayakan hidup mati kita kepada Allah. Maka di tengah kekacauan yang luar biasa itu, Petrus bilang, modalnya tetap percaya, modalnya tetap taruh keselamatanmu kepada Allah. Jadi tidak mungkin yang dia iming-imingkan, maaf saya menggunakan istilah itu, tidak mungkin apa yang dia janjikan itu digenapi kalau kemudian mereka murtad. Kan disuruh sangkali, nggak sangkali habis. Disitulah tantangannya. Mereka harus tetap konsisten iman di tengah penganiayaan itu, supaya janji keselamatan itu didapat. Itu catatan saya yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kondisi sulit yang dialami oleh jemaat perdana ini yang saya sebutkan dan uraikan tadi di pembuka khotbah, ternyata di ayat 6 sampai ayat yang ke-9 mesti direspon dengan sukacita. Aduh, Bapak Ibu corong lihat ayat yang ke-6. Waduh, ini bertentangan sekali. Dia bilang begini, bergembiralah. Siapa mau bergembira dibantai? Bergembiralah. Siapa mau bergembira ketika diterkam? Bergembiralah siapa yang mau bergembira ketika dibakar. Tapi Petrus bilang begini, engkau harus meresponnya dengan sukacita di tengah kegembiraan. Bapak Ibu, ini menarik untuk diuraikan bahwa ketika tindihan begitu kuat, penganiayaan mereka dapat, mereka harus membangkitkan semangat dengan sukacita. Maka benarlah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi kalau loyo, semangatnya pudar. Sangat penting ternyata membangun semangat dari dalam. Dan Petrus bilang, ketika engkau mengalami ini, responlah dengan sukacita. Tapi dia nggak cuma bilang respon dengan sukacita, kagak. Dia bilang, mengapa penting untuk merespon dengan sukacita? Ada alasannya. Lihat ayat yang ke-7. Merespon dengan sukacita untuk mengingatkan bahwa apa yang engkau alami ini adalah ujian iman untuk menyaring mana yang murni benar-benar percaya atau mana yang cuma lip service ikut-ikutan. Saudara lihat bahwa Petrus bilang, pencobaan yang kamu alami ini, penindasan dan penganiayaan, maut di depan mata itu diizinkan Allah untuk menguji sejauh mana umat waktu itu benar-benar percaya. Wish. Jadi ujian imannya sangat berat. Tetapi dia bilang juga, mengapa mesti bersukacita? Ayat 9. Karena kepastian keselamatan sudah ada. Mengapa mesti direspon dengan kegembiraan walaupun terluka dan teraniaya? Bukan saja karena ini ujian, tapi kepastiannya sudah nyata. Keselamatan itu sudah diberi. Terakhir dia bilang begini, mengapa mesti bergembira? Mengapa mesti bersukacita? Tolong Bapak Ibu nanti baca ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Karena rahasia keselamatan itu diteliti oleh para nabi dengan sangat penasaran. Rahasia keselamatan itu pun ingin banget dilihat dan ditahu oleh malaikat, ayat 12. Tapi enggak dibuka bagi mereka. Namun dibuka bagi kamu sekarang yang percaya pada Yesus Kristus. Para nabi menelitinya sejak zaman sebelum Yesus. Tapi engkau yang teraniaya sekarang, dibuka untukmu. Keselamatan itu engkau peroleh dari Yesus Kristus. Saya tertarik ayat 12 loh. Ini barang sangat diingini oleh para malaikat. Memang Tuhan bikin planning apa ya? Dari Adam dan Hawa kan? Planning apa ya? Rut muncul kan? Planning apa ya? Kemudian Daud muncul sesudah itu. Planning apalah ketika Yusuf bapaknya muncul dan Maria ibu. Planning apa ya? Itu penasaran luar biasa. Tapi di hari itu ketika surat ini ditulis, dibukakan. Targetnya cuma satu. Dari dulu dunia diciptakan, Allah punya target rahasia yang ingin diketahui malaikat yang sudah terbuka bagi orang percaya, yaitu penebusan melalui Yesus Kristus. 4 alasan inilah seyogyanya membuat orang Kristen yang teraniaya waktu itu meresponnya dengan kegembiraan dan sukacita. Bapak Ibu, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, di awal tadi saya mau bilang begini. Dulu saya selalu bilang beruntungnya menjadi orang Kristen, tapi saya mau bilang
betapa bersyukurnya kita menjadi orang yang percaya, oleh karena ternyata sejak awal saudara dan saya ditentukan untuk diselamatkan melalui penebusan Yesus Kristus yang dari dulu sangat dipenasarin. Malaikat penasaran banget ini rahasia yang dibukakan bagi kita sekarang, bahwa keselamatan yang saudara peroleh itu kekal melalui Yesus Kristus. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu, harus direspon dengan iman. Lihat ayat yang ke-8. Engkau tidak melihat Yesus Kristus, kan sudah tidak ada waktu itu toh. Engkau tidak melihat, tapi engkau harus tetap percaya pada keselamatan yang diberikan. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, mari kita berandai-andai. Ada orang berkata, betul kalau sungguh-sungguh ada sorga, betul kalau sungguh-sungguh Yesus menebus, betul kalau sungguh-sungguh ada penghakiman. Kalau enggak, ngapain saya berbuat baik? Mengapain saya tetap beriman atau tidak? Saya mau katakan begini, jawaban saya secara logis kepada siapapun yang menggugat pemahaman kekristenan ini. Andai kata Kristus tidak ada di penghakiman nanti, andai kata ternyata orang mati-mati doang, nggak ada penghakiman rupanya, andai kata sorga pun ternyata kagak ada nanti, ketika the end of the world, syukur-syukur ada the end of the world, ternyata nggak ada kiamat-kiamat juga, apakah saya rugi? Saya mau bilang enggak, karena walaupun itu barang tidak ada, ternyata Yesus juga tidak ada nanti menghakimi, tapi saya tetap berbuat baik, saya tidak rugi, karena gajah mati meninggalkan gading. Maka ketika saya mati nanti orang akan kenang kebaikan saya nggak rugi, tetap berbuat baik, tetap beriman, walaupun nanti ternyata Yesus nggak ada di penghakiman. Tetapi saya mau bilang, alangkah rugi besarnya engkau. Saya mau bilang, ketika ternyata nanti sang jubah putih itu benar-benar turun dan menghakimi, dan engkau tidak menerima keselamatan itu. Saya mau bilang itu. Maka saya mau katakan kepada saudara, bahwa kekristenan saudara bukan kebetulan. Engkau dipilih secara khusus untuk diselamatkan. Ayat 8 bilang, pertahankanlah itu dengan iman. Ayat yang ke-5 bilang, kokohkan itu dengan iman. Jangan goyah, jangan mau ditipu dengan iming-iming yang lain. Tetaplah percaya, satu saat pribadi agung itu akan menjemput saudara dan saya di rumah Bapakku, banyak tempat tinggal. Dan bayangkan ketika engkau meninggalkannya, bayangkan ketika salib itu engkau buang, keselamatan itu engkau abaikan, betapa rugi besarnya engkau. Saya mau bilang selamat jalan, karena saya ada tempat di sana. Sederhana bagi saya, pertahankanlah iman. Ini hal yang pertama untuk dibawa pulang. Hal yang kedua, ternyata pandemi COVID-19 tidak seberapa dengan kisah jemaat mula-mula yang ada pada zaman surat 1 Petrus. Nanti googling lah, saudara akan dapat bacaan yang mengerikan sekali di zaman Kaisar Nero itu. Saya mau katakan hal yang sama. Menurut beberapa, saya lupa namanya, bapak gereja itu, sejarawan yang berkata, ketika Petrus akhirnya ditangkap pun di Roma dan disalib, dia bilang, saya mau mati seperti Tuhanku, tapi saya tidak layak mati seperti model Tuhanku. Maka kalau kau salibkan saya terbalik, kepala di bawah. Karena dia bilang untuk seperti ini dia tidak layak seperti Tuhanku, dan dia minta disalib terbalik waktu dia ditangkap. Sampai detik terakhir dia tetap percaya. Bukan cuma tulis surat percaya ya, kagak, dia yang praktekkan. Sampai detik terakhir di tengah penganiayaan dia tetap setia. Saya mau katakan hal yang sama. Pandemi COVID-19, kita sudah pada new normal ini, sudah kurang menggigit tentang ketakutan virus ini, walaupun saudara harus menjaga protokol, ataupun persoalan-persoalan yang saudara alami. Saya mau bilang begini, barangkali ayat 6-9 proses menguji iman saudara, apakah engkau akan tetap setia. Maka saya mau bilang, mau besar atau tidak badai itu, persoalan silih berganti hadapi hidup saudara, masa depan anak-anak kok terganggu ya, usaha dan bisnis, pekerjaan, apapun itu, tetaplah percaya. Ini ujian iman, sejauh mana engkau tetap tunduk pada otoritas dan kuasa Yesus Kristus.
Saya masih tetap percaya walaupun orang bilang butuh 2 tahun untuk pemulihan dunia ini ketika virus vaksinnya sudah ditemukan. Oke, tapi saya mau tetap bilang begini, suatu saat saya tidak akan pernah salah iman. Suatu saat badai ini pasti berlalu. Kalaupun tidak berlalu, Yesusku akan tetap di perahuku untuk menjaga saudara dan saya hingga sampai ke seberang. Selamat berjuang di tengah pergumulan, selamat berpengharapan dan terus beriman di tengah persoalan yang tak mudah saya dan saudara alami. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan diri untuk perjamuan kudus. Maka sekarang dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Demikian penetapan perjamuan kudus. Umat Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidih jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dalam Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, perjamuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga bahwa hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Karena itu sebelum kita melaksanakannya, mari kita masuk dalam doa penguatan. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa Pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberikan makanan dan minuman oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami,
Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Maka tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Maka bimbing dan kuatkanlah kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara umat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, maka saya mengajak saudara sekalian untuk berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Memberi
Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur ini yang kelihatan, tetapi marilah kita menerima dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, biarlah damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi. Damai sejahtera bagi. Marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena itu, ambillah. Dan sekarang makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Anggur dalam cawan yang atasnya kita pakai mengucap syukur saat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Karena itu, ambillah. Dan sekarang minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita dan demi keselamatan kita.
Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatukan hati untuk menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa dalam Kristus Yesus. Kami boleh memasuki minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Sepekan lamanya kami dipelihara oleh Tuhan. Lalu kami kembali dijumpakan di rumah kami masing-masing, tapi mendapatkan satu kesatuan yang sama ketika memiliki niat hati untuk memuliakan Tuhan dan beribadah kepadamu melalui kanal YouTube ini. Kami bersyukur belajar dari surat Petrus dan penderitaan jemaat mula-mula. Kami diajak untuk mengolah tiap realita hidup yang kami alami, meresponnya dengan sukacita, juga dengan iman, tapi juga dengan pengharapan. Kami percaya kami dapat melewati ujian ini karena Tuhan. Tolonglah kami, tambahkanlah iman kami, anugerahkan kami pengharapan untuk mampu melalui semua ini, sebagaimana yang Tuhan inginkan dari firman-Mu yang sedang dan telah kami baca. Hamba berdoa dan menyerahkan pemerintah, negara dan bangsa kami. Berkatilah semua rencana apapun yang disiapkan menjalani semua proses new normal saat ini, termasuk gereja Tuhan dan berbagai upaya yang dilakukan. Hamba berdoa dan menyerahkan semua aktivitas kehidupan umat Tuhan yang saat ini sedang tertunduk dengan berbagai perencanaan yang akan dibuat. Anak-anak mulai kembali bersekolah, walaupun dilakukan di rumah. Beberapa masih sedang bergumul tentang masa depan anak-anak. Beberapa juga sedang berupaya mencari pekerjaan, usaha dan bisnis. Beberapa juga di antara kami bersuka cita untuk ketambahan usia setahun, baik hidup pribadi maupun keluarga. Atau beberapa kami di tengah pandemi yang luar biasa tak mudah ini masih mampu bertahan di usaha dan bisnis, promosi jabatan dan semua hal. Kami mau bilang dengan tulus, menyatakan dengan iman, semua karena anugerah Tuhan. Bukalah tingkap berkat-Mu untuk masa depan pendidikan anak-anak kami,
usaha kerja setiap kami, termasuk pula upaya pemulihan kesehatan, juga penghiburan pasca duka yang dialami umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami terus menyerahkan semua upaya yang dilakukan oleh gereja Tuhan, termasuk GPIB Jemaat Peniel Palembang, bersama dengan seluruh presbiter, tim IT dan tim kreatif yang melaksanakan tanggung jawab tiap minggu dengan semangat melayani, tapi juga pelaksana harian jemaat yang sudah terpilih, bahkan badan pemeriksa perbenaran majelis jemaat yang baru saja dibentuk untuk Peniel. Kami menyerahkan semua proses ini. Kiranya di kondisi yang tak mudah sedang kami hadapi karena COVID-19 ini, gereja Tuhan tetap satu untuk memiliki semangat iman yang sama, mengerjakan tanggung jawab pelayanan kami. Berkati juga vikaris, berkati juga tiap-tiap orang yang bekerja di belakang layar, kantor misalnya, dan siapapun yang turut terlibat dalam semua karya pelayanan di gereja Tuhan ini. Dan di akhir syafaat ini, hamba berdoa, biarlah kesaksian melalui perbuatan kudus yang kami buat lewat pelaksanaan perjamuan kudus di hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk percaya percikan darah Kristus telah menyelamatkan kami. Kami akan maju terus di dalam Tuhan. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan sebagai pengucapan syukur, mari dengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara Gita Evata, GPIB Jemaat Evata DKI Jakarta, melalui virtual choir-nya.
sing hallelujah, oh 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 hallelujah. Jemaat Tuhan, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta
19 Juli 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain yang pertama, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang kedua, persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Peniel Palembang seperti yang tercatat di bawah ini. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap di rumah masing-masing dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri, mari kembali dalam kehidupan sehari-hari untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Katanya itu ambil. Harusnya di syuting itu.